Tahukah Anda, ada sebuah nyanyian yang sangat indah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Namun penciptanya sendiri justru lupa bahwa ia yang menciptakan nyanyian tersebut. Ya, nyanyian itu berjudul Make Me a Blessing, atau yang kita kenal dengan judul Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit, dan terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 200. Pencipta nyanyian ini adalah Ira Bishop Wilson yang lahir di Bedford, Iowa pada tanggal 6 September 1880. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Wilson menulis lirik nyanyian ini ketika dia sedang belajar di Institut Alkitab Moody di Chicago, Illinois. Jika catatan itu benar, maka kemungkinan besar Wilson tidak langsung menerbitkannya. Karena Wilson masuk ke Institut Alkitab Moody pada tahun 1902. Dan pada tahun 1905, dia sudah bekerja di sebuah perusahaan penerbitan Lawrence di Dayton, Ohio. Sedangkan publikasi pertama lirik nyanyian ini adalah pada tahun 1909. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1924, seorang komposer bernama George Schuller mengubah melodi untuk lirik ciptaan Wilson ini. Pada awalnya tidak ada penerbit yang mau menerbitkan nyanyian baru ini. Namun Schuller tidak mau menyerah. Ia mencetak sendiri 1000 lembar nyanyian ini dan membagi-bagikannya sendiri. Satu salinan jatuh ke tangan George Dibble, seorang penyanyi dan sekaligus pengarah musik untuk sebuah konvensi sekolah minggu internasional di Cleveland, Ohio. Dibble sangat tertarik dengan nyanyian ini dan meminta izin untuk menggunakannya. Dan dengan segera nyanyian ini menjadi sangat populer. Semua orang ingin menyanyikannya dan semua penerbit berebutan untuk menerbitkannya. Namun pada saat itu sesuatu yang aneh terjadi. Wilson tidak ingat bahwa ialah yang menulis lirik nyanyian tersebut. Bahkan sampai ia meninggal pada tanggal 3 April 1950, ia tidak pernah mengakui bahwa ia adalah pencipta lirik nyanyian yang indah ini. Mungkin kita tidak akan pernah tahu mengapa Wilson lupa bahwa ia yang menciptakan nyanyian tersebut. Namun satu hal yang pasti, melalui nyanyian ciptaannya, ia telah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini sangat sesuai dengan isi nyanyian itu sendiri. Lirik nyanyian ini mengungkapkan kerinduan kita, bukan untuk mendapat berkat, tapi untuk menjadi berkat. Dan bukan berkat untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain di sekitar kita. Bait pertama menggambarkan keadaan dunia ini yang gelap dan penuh dengan penderitaan. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Di jalan hidup yang lebar, sempit, orang sedih mengerang. Namun kesanalah kita diutus untuk pergi, membawa terang bagi yang dalam gelap, dan membawa sukacita bagi yang berduka. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Bagaimana cara kita menolong mereka? Dengan menceritakan mengenai Kristus, kasih-Nya, dan pengampunannya kepada mereka. Ini yang disampaikan dalam bait kedua. Tell the sweet story of Christ and His love. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya. Tell of His power to forgive. Pengampunannya penuh. Dan bagaimana mereka bisa percaya kepada berita yang kita sampaikan? Yaitu jika kita sendiri menjadi bukti nyata dari berita itu. Others will trust Him if only you prove true every moment you live. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Jadi kabar baik atau Injil itu kita sampaikan bukan hanya dengan kata-kata belaka, tapi juga dengan tindakan kasih kita kepada sesama yang membutuhkan. Seperti yang diungkapkan dalam bait ketiga. Give as was given to you in your need. Love as the Master loved you. Berilah dan kasihilah sesamamu, seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau.
Di bagian refrain nyanyian ini kata make me a blessing diulang sebanyak 4 kali. Menjadi sebuah doa permohonan agar Tuhan menjadikan kita sebagai berkat. Make me a blessing, make me a blessing. Out of my life may Jesus shine. Kiranya Yesus sendiri yang bersinar melalui hidupku. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Ada sedikit perbedaan yang cukup signifikan antara teks asli dalam bahasa Inggris dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, dalam teks asli digunakan frasa make me a blessing, jadikan aku berkat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, ini diterjemahkan menjadi pakailah aku jalan berkat-Mu, atau buatlah aku saluran berkat. Saya tidak tahu apa tepatnya alasan yang mendasari pemilihan frasa jalan berkat atau saluran berkat oleh E.L. Pohan yang menerjemahkan nyanyian ini ke dalam bahasa Indonesia. Bisa jadi dia beranggapan bahwa berkat itu datangnya hanya dari Tuhan saja, sedangkan kita hanyalah jalan atau saluran berkat itu untuk diteruskan kepada sesama. Hal ini tentu saja tidak salah. Namun demikian, teks asli lagu ini sebenarnya juga memiliki dasar firman Tuhan yang kuat, yaitu janji Tuhan kepada Abraham dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Di sana Tuhan berfirman kepada Abraham, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Janji ini diulang lagi oleh Nabi Zakaria dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 13, ketika Allah berfirman kepada sisa-sisa kaum Yehuda dan Israel yang kembali dari pembuangan. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kamu kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Kita menjadi berkat. Kita bukan hanya menyalurkan berkat-berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita, tapi kita juga menjadi berkat itu sendiri melalui kehidupan kita, melalui teladan hidup yang kita berikan, dan melalui tindakan kasih kita kepada sesama. Perbedaan kedua ada di frasa terakhir. Dalam teks bahasa Indonesia, kita memohon untuk dijadikan saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mungkin maksudnya bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Sedangkan dalam teks aslinya, make me a blessing to someone today. Jadikan aku berkat bagi seseorang hari ini. Kita tidak minta untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tapi cukup satu orang saja. Dan tidak setiap saat, tapi cukup hari ini saja. Tidak berat bukan? Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya? Apakah Anda sudah menjadi berkat bagi seseorang hari ini? Mari kita memohon kepada Tuhan, make me a blessing. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.